Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuka presentasi dari tim 3, yaitu mengenai bab 9. Dan untuk anggotanya sendiri itu ada 3 anggota. Yang pertama Nanda Elvariana Rizky, NRP 31. Lalu yang kedua yaitu Revana Dwi Karamanda, NRP 88. Lalu yang ketiga saya sendiri, Vanessa Stabil Ardianti, NRP 105. Lalu untuk yang pertama dari bab 9 ini kita akan menjelaskan tentang example 1. Example 1 yaitu Walters Company berencana menyusun kembali tata letak dari 6 departemen di area produksinya. Tujuan Tujuannya itu untuk mengurangi biaya penanganan dan menempatkan departemen yang intensitas perpindahannya tinggi di lokasi yang berdekatan. Asumsi yang digunakan untuk example ini tuh ada 3, yaitu ada 6 departemen, lalu setiap departemennya itu berukuran 20 kali 20 kaki, dan untuk ukuran seluruh bangunannya yaitu 60 kali 40 kaki. Untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama, kita harus menyusun matrix from to. Matrix from to itu menunjukkan jumlah perpindahan material dari satu departemen ke departemen lainnya. Matriks ini digunakan sebagai dasar untuk mengetahui departemen mana yang sebaiknya ditempatkan berdekatan supaya biaya perpindahannya dapat minimal. Lalu ini adalah diagram alur antar departemen, dan di sini ada bentuk matrix form 2. Yang pertama ada pengecatan, lalu bengkel mesin, penerimaan, pengiriman, dan pengujian. Untuk keterangannya sendiri itu angka menunjukkan jumlah perpindahan material per minggu. Jadi setiap minggu itu pengecatan akan berpindah ke bengkel mesin dan seterusnya. Lalu semakin besar nilai perpindahan, semakin penting kedua departemen ditempatkan berdekatan. Slide selanjutnya bisa dilanjutkan dengan teman saya. Nah, selanjutnya yaitu menentukan kebutuhan ruang. Nah, kebutuhan ruang ini dari setiap departemen. Jadi setiap departemen memiliki ukuran yang sama, yaitu 20 kali 20 kaki. Nah, ini di bawah ini yaitu merupakan pembagian area pabrik yang tersedia. Area A, area B, area C, area D, area E, dan area F. Nah, setiap area ini memiliki ukuran yang sama kan, 20 kali 20 kaki. Dan tata letak awal ini digunakan sebagai acuan untuk dilakukan evaluasi pada langkah berikutnya. Nah, langkah ketiga yaitu menyusun diagram skematiknya. Ini menyusun diagram skematik ini berdasarkan data perpindahan material pada form TO matrix tadi. Diagram ini memperlihatkan hubungan antar departemen sesuai intensitas aliran material. Di departemen yang memiliki frekuensi perpindahan terbesar, seperti perancangan, bengkel mesin, di situ kan jumlahnya 100 ya, perancangan dan bengkel mesin. Terus ada bengkel mesin dan pengujian, itu nilainya juga 100. Ini nomor 3 dan 6 itu. Nah, itu sebaiknya ditempatkan berdekatan agar secara perpindahan material jadi lebih pendek, karena jumlahnya cukup besar. Diagram itu, diagram skematik ini membantu memvisualisasikan hubungan antar departemen. Dari nilai yang besar menunjukkan prioritas kedekatan antar departemen. Okay, next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Nanda. Baik, untuk melanjutkan pengerjaan example 1, langkah keempat yaitu menghitung biaya material handling. Nah, setelah layout awal ditentukan, langkah selanjutnya itu kan menghitung total biaya perpindahan material menggunakan persamaan cost jumlah N
jumlah perpindahan material antar departemen dari I ke J, dan dikali biaya perpindahan berdasarkan jarak antar departemen dalam satuan biaya per muatan. Dengan keterangan sebagai XIJ itu jumlah perpindahan material antar departemen dari I ke J, dan JIJ adalah biaya perpindahan berdasar jarak antar departemen satuan per muatan. Kemudian asumsi yang digunakan itu biaya perpindahan antar departemen yang bersebelahan, jarak satu area sama dengan $1 per muatan, dan biaya perpindahan antar departemen yang tidak bersebelahan dengan jarak lebih dari sama dengan 2 area itu sama dengan $2 per muatan. Nah, berikut untuk perhitungan biaya pada layout awal. Dengan tabel yang pertama itu pasangan departemen dari I ke J, kemudian jumlah perpindahan material antar departemennya dari I ke J-nya, lalu ada dihitung biaya perpindahan berdasar jarak antar departemen. Nah, kemudian setelah dikalikan, terdapat lagi pasangan per departemen dari I ke J. Lalu dihitung lagi untuk jumlah perpindahan materialnya dari I ke J dan biaya perpindahannya. Kemudian tabel terakhir itu setelah dikalikan, sehingga total biaya material handling pada layout awal adalah $570. Next. Nah, kemudian langkah kelima itu evaluasi dan perbaikan layout. Nah, ini adalah tahap terakhir untuk melakukan atau memperoleh susunan departemen yang lebih efisien. Berdasar analisis aliran material, dilakukan pertukaran posisi dari Departemen Perancangan dan Departemen Pengecatan, sehingga departemen dengan hubungan perpindahan tinggi menjadi lebih dekat. Nah, setelah dilakukan perhitungan ulang, maka total biaya material handling berubah menjadi $480. Nah, di samping itu ada layout setelah perbaikannya. Jadi ada pertukaran di D1 dan D2. Ada pertukaran di perancangan dan pengecatan. Nah, jadi kesimpulannya, biaya awal atau layout awal itu kan $570, dikurangi dari biaya setelah perbaikan atau layout baru itu $480, sehingga ada penghematan sekitar $90. Next. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fonia. Lalu untuk langkah yang keenam yaitu merancang layout. Setelah analisis sebelumnya menghasilkan total biaya material handling sebesar 480 dan diagram aliran pada langkah 5, masih terdapat kemungkinan perbaikan lebih lanjut. Karena itu diperlukan langkah lanjutan, yaitu merancang tata letak alternatif yang lebih efisien dengan mempertimbangkan bentuk bangunan serta area yang tidak dapat digunakan seperti lokasi pintu masuk, kamar mandi, dan tangga. Tujuannya itu supaya layout akhir menyesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan dan memenuhi aspek utilitas, keselamatan kerja, estetika, dan faktor-faktor penting lainnya. Contoh tata letak alternatif yang diusulkan ditunjukkan pada gambar di samping. Area A, area B, dan area C, area D, area E, dan area F. Tata letak ini merupakan rancangan alternatif yang mempertimbangkan keterbatasan ruang dan aspek operasional di lapangan. Lalu contoh yang kedua yaitu mengembangkan diagram presidensi untuk lini perakitan. Boeing ini menyusun diagram presidensi atau urutan kerja untuk komponen sayap elektrostatis yang memerlukan total waktu perakitan selama 65 menit. Staf mengumpulkan informasi yang diperlukan seperti daftar tugas, estimasi waktu perakitan, dan ketentuan urutan kerja untuk setiap komponen.
Data hasil pengumpulan disajikan pada tabel 9.2. Akan dilanjutkan oleh tim saya. Oke, terima kasih. Sebenarnya ini langkah pertamanya yaitu menyusun data prioritas aktivitas. Nah, tahap ini diagram presentasi dimulai dari mengidentifikasi seluruh aktivitas, durasi pengerjaan, serta hubungan antar aktivitas. Informasi ini digunakan untuk menentukan urutan kerja sehingga proses perakitan dapat berlangsung secara sistematis dan sesuai ketergantungan setiap tugas. Nah, itu dari tabel tersebut ada kode setiap pekerjaan yang harus dilakukan. Itu contoh aktivitas A, B, C, D, E. Terus ada waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masing-masing aktivitas tersebut. Misalnya contoh A, aktivitas A membutuhkan waktu 10 menit. Terus pendahulu ini adalah aktivitas yang harus selesai terlebih dahulu sebelum aktivitas berikutnya dapat dikerjakan. Misal dari aktivitas B ini membutuhkan waktu 11 menit. Nah, kita sebelum mengerjakan aktivitas B itu harus menyelesaikan aktivitas A terlebih dahulu, seperti itu dan seterusnya. Oke, next. Nah, ini ada langkah kedua yaitu menyusun diagram presidensi. Setelah data prioritas aktivitas disusun seperti tadi, diagram presidensi berikut menggambarkan hubungan antara aktivitas pada lini perakitan komponen sayap elektrostatis. Angka di atas tiap aktivitas menunjukkan waktu pengerjaan dalam menit. Ini urutan aktivitas A ke B dan E. Terus B ke C dan D. CD itu dari 1 ke F. Dan seterusnya seperti itu. Diagram presidensi ini memperlihatkan alur ketergantungan antar aktivitas sehingga setiap pekerjaan dikerjakan sesuai urutan yang benar. Dengan adanya diagram ini, proses perencanaan ini perhatikan menjadi lebih terstruktur dan siap digunakan sebagai dasar penyiimbangan lini perakitan pada tahap selanjutnya. Ini selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nanda. Nah, kemudian ini adalah example 3, yaitu menyimbangkan lini perakitan. Nah, permasalahan di sini adalah berdasarkan diagram presidensi dan waktu aktivitas pada contoh 2, Boeing memastikan tersedia 480 menit waktu kerja produktif per hari. Selain itu, setiap hari direncanakan memproduksi 40 unit komponen sayap. Saat ini tugas-tugas perakitan perlu dikelompokkan ke dalam stasiun kerja agar aliran kerja lebih efisien. Nah, untuk pendekatannya, penyimbangan ini dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama, menghitung waktu siklus. Kedua, menentukan jumlah minimum stasiun kerja. Yang ketiga, menetapkan tugas ke stasiun kerja menggunakan heuristik tugas pengikut terbanyak. Nah, untuk penghitungan awal, yang pertama itu waktu siklus. Waktu siklus itu dihitung dengan waktu kerja per hari dibagi jumlah unit per hari. Nah, kita hitung 480 menit dibagi 40 unit, yaitu dapatnya 12 menit per unit. Yang kedua, jumlah minimum stasiun kerja. Jumlah minimum stasiun kerja itu dihitung dengan total waktu tugas dibagi waktu siklus, yaitu 65 menit dibagi 12 menit, sehingga menghasilkan 5,42 yang dibulatkan menjadi 6 stasiun kerja. Jadi kesimpulan awalnya waktu siklus yang digunakan adalah 12 menit per unit dan dibutuhkan minimal 6 stasiun kerja untuk menyeimbangkan lini perakitan komponen sayap. Next. Nah, langkah yang ketiga yaitu mengalokasikan tugas ke stasiun kerja. Nah, di sini terdapat waktu menganggur atau idle time sebesar 2 menit pada stasiun kerja pertama. Jadi perhitungan waktu siklusnya tetap seperti tadi dan jumlah minimum stasiun kerjanya seperti tadi, sehingga solusinya alokasi tugas berikut tidak melanggar urutan dan seluruh tugas selesai dalam 6 stasiun kerja dengan waktu siklus 12 menit per unit. Nah, ini adalah skemanya dari stasiun 1
ke stasiun 2, 3, 4, 5, 6 dengan idle time-nya ada pada siklus E dan G. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fonia. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk bab 9 ini, kedua example sudah kita jelaskan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.